generasi-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Pada saat hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami boleh berdiri tegak Tuhan, tetap melayani-Mu Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Karena kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami. Terjadi atas keluarga kami. Terjadi atas pekerjaan kami. Terjadi atas seluruh kegiatan kami Tuhan. Terlebih Tuhan saat ini Tuhan di generasi Star Generation Tuhan. Di mana mereka yang sedang mempersiapkan hati mereka untuk beribadah. Memuji, mengagungkan Tuhan. Terlebih mereka akan siap mendengar pesan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah Engkau Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau melawat setiap hati kami. Engkau masuk dalam setiap pikiran kami. Sehingga di masa muda kami menjadi masa muda yang memuliakan Tuhan. Masa muda yang dahsyat. Menjadi berguna bagi pekerjaan kami. Bagi keluarga kami. Bagi gereja kami. Bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami yang belajar firman Tuhan, biarlah berikan kami hati seorang hamba. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Sehingga kami tetap setia dan taat. Mau melayani-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami percaya sepanjang ibadah Tuhan akan terjadi pengurapan dari Roh Kudus-Mu. Melawat setiap telinga yang mendengar. Setiap mata yang melihat. Engkau akan melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera kami ucapkan kepada komunitas Star Generation di ICC, Immanuel Community Church. Pada saat hari yang berbahagia ini adalah merupakan satu momen yang sangat luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat hari ini kita akan belajar firman Tuhan, memberikan tema untuk kita melayani Tuhan, yaitu The storm will surely pass. Ataupun badai pasti akan berlalu. Saudara kasih dalam Tuhan, badai tidak bisa terlepas dari kehidupan setiap manusia. Terlebih mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus siap memikul salib. Menjadi satu kehormatan supaya mereka melakukan hal-hal besar dalam kerajaan surga. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelumnya kita akan mengawali, kita akan membaca firman Tuhan. Sehingga kita lihat apa sebenarnya nilai-nilai yang kita dapat untuk mengetahui badai pasti akan berlalu. Kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Mungkin ini tidak asing, sudah sering dibaca. Tetapi saya percaya yakin setiap kita membaca dan belajar firman Tuhan, pasti selalu ada hal-hal yang baru yang Roh Kudus ungkapkan. Rahasia-rahasia surgawi. Oleh sebab itu mari kita akan baca dengan segenap hati kita. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan dan danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu?
Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Badai adalah merupakan sesuatu hal yang tidak disenangi oleh siapapun, saudara kasih. Kita lihat bahwa sebenarnya Yesus dengan murid-muridnya, mereka ada satu tujuan di mana mereka akan mau menyeberang ke satu tempat supaya mereka melakukan pelayanan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan melakukan kesembuhan di sana. Tetapi di dalam perjalanan, saudara, tidak ada yang mengetahui bahwa ada badai yang terjadi, saudara kasih. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, kita lihat bagaimana Charles Spurgeon mengatakan bahwa demikianlah ketenangan kita yang paling menyenangkan bisa digantikan oleh badai yang sangat hebat. Seorang Kristen jarang mengalami kesenangan, ketentraman dengan waktu yang lama. Janganlah memuji, membanggakan diri tentang esok hari. Di Amsal 21 ayat 7, janganlah membanggakan diri tentang hari karena engkau tidak akan tahu bagaimana akan terjadi sore dan di malam hari. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus bahwa kita mengetahui di dalam kekristenan kita diperhadapkan di mana situasi yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan. Bahkan kalau kita melihat bahwa badai di dalam perjalanan antara murid dengan Yesus adalah merupakan sesuatu peristiwa yang tidak mereka ketahui. Ada dua hal badai yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi memang karena kita tahu itu akan terjadi. Itu mungkin karena kita sudah mengetahui ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga ada akibat daripada kesalahan itu. Tetapi yang kita tidak mengerti adalah ada juga badai yang terjadi di mana kita tidak mengetahui tetapi tiba-tiba terjadi, saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa badai di dalam hidup kita itu bisa berwarna-warni. Bisa di dalam perekonomian, bisa di dalam pekerjaan, bisa di dalam keluarga, baik khususnya di dalam komunitas generasi muda. Mungkin mereka di dalam pergaulan mereka juga sedang menghadapi badai. Bisa dalam percintaan mereka, bagaimana hubungan mereka satu dengan yang lain, bagaimana tentang pergaulan mereka. Bisa terjadi masalah-masalah yang mungkin sampai saat ini sedang terjadi, saudara. Sedang mereka hadapi. Makanya kalau kita lihat bahwa menjadi seorang Kristen itu, bahwa ketenangan itu bukan menjadi sesuatu hal jaminan. Tetapi mereka bisa menghadapi persoalan-persoalan itu, badai yang ada di hadapan mereka, sehingga mereka kelak akan mengatakan bahwa mereka adalah menjadi pemenang. Saudara kasih. Nah, kita lihat untuk belajar tentang badai ini, ada dua fase yang kita akan pelajari. Yaitu fase pertama adalah saat badai terjadi. Kalau kita lihat murid-murid dengan teman-temannya waktu badai terjadi, yang ada respon seketika mereka adalah takut bahaya. Sehingga di saat itu dikatakan mereka seakan-akan tidak memiliki iman. Mereka seakan-akan kehilangan iman. Bahkan mereka tidak percaya diri. Iman murid-muridnya pada saat itu ciut. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 24 berkata demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadiri angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Waktu badai terjadi dalam kehidupan kita ataupun masalah yang sedang kita hadapi, yang mungkin terpikirkan di dalam hidup kita adalah takut bahaya. Saat-saat ini yang sudah menjadi lawan kita adalah menghadapi bagaimana wabah namanya virus corona. Tapi kalau saya lihat justru masalah yang paling berat bukan di virusnya ataupun apa masalah dengan virusnya yang mematikan. Tetapi justru akibat dari pada
virus ini ataupun virus corona ini terjadilah banyak masalah. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang banyak kehilangan pendapatan, bahkan ada juga yang kehilangan kekasihnya karena sakit dan meninggal. Ini merupakan satu badai yang cukup besar. Tetapi saya katakan bahwa badai pasti akan berlalu. Karena kita tahu bahwa tidak ada pernah kejadian bahwa badai itu akan terus menerus dari tahun ke tahun. Oleh karena itu kita harus bisa mensikapi saat badai itu terjadi. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana respon kita? Sebagai seorang muda ataupun seorang generasi di Star Generation, bagaimana apa tindakan kalian di saat kalian menghadapi masalah-masalah saat ini? Mungkin dalam kuliahmu, mungkin dalam percintaanmu, mungkin dalam pergaulanmu, mungkin dalam keluargamu, mungkin di dalam masalah-masalah pribadimu. Apa yang sedang dipikiranmu? Apakah rasa takut dan bahaya? Nah, kita lihat, saya katakan badai yang terjadi seketika, kalau kita takut, pengalaman dari murid-murid itu hal yang wajar. Karena apa? Situasi yang mereka hadapi adalah situasi yang tidak bisa diprediksi. Di mana mereka di tengah-tengah danau mereka menghadapi satu angin topan yang berat, yang tinggi, bahkan bisa menenggelamkan kapal yang mereka tempati. Wajar. Tetapi yang tidak menjadi wajar adalah bagaimana kejadian itu mereka seakan-akan kehilangan iman. Sehingga ketakutan mereka dikatakan membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan. Padahal jelas waktu mereka mau berangkat melewati danau itu, Tuhan Yesus yang mengajak mereka mau menuju satu pelayanan. Artinya adalah Yesus sebenarnya ada bersama-sama dengan mereka. Ketakutan yang mereka hadapi saat badai pada saat konteks ini adalah tidak wajar. Kenapa? Karena berdampak kepada iman mereka yang tidak menunjukkan satu keimanan yang luar biasa. Sehingga mereka merasakan kehilangan iman. Bahkan berkata yang kata-kata sebenarnya tidak perlu keluar dari mulut orang percaya ataupun dari mulut orang murid-muridnya pada saat itu, yaitu adalah kita binasa. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman murid-muridnya pada saat itu sudah kehilangan percaya Tuhan. Kehilangan percaya diri. Kehilangan kekuatan mereka dengan pelayanannya kepada Tuhan. Seharusnya kalau kita, khususnya generasi muda, kalau kita sedang menghadapi masalah, jangan langsung katakan, aduh mati. Hati-hati dengan perkataan kita. Biasakan kata-kata yang positif. Di saat kau menghadapi masalah, badai apapun yang kamu hadapi, yes, pasti bisa saya lalui. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena di saat kita mengatakan demikian, maka iman yang kita percayakan kepada Yesus itu akan muncul. Dan itu akan menjadi kekuatan. Tidak seperti yang dihadapi oleh murid-muridnya pada saat itu. Mereka berkata kita binasa. Harusnya seorang pelayan Tuhan, seorang yang percaya kepada Yesus, kata-kata yang negatif seperti ini tidak boleh keluar. Mungkin seperti di rumah di saat engkau mungkin ditegur orang tuamu, jangan katakan kata-kata yang negatif. Terlebih kata-kata yang mematikan. Cobalah kata-kata yang positif. Sehingga Yesus yang ada di dalam diri kita itu akan muncul dan memberikan kita iman yang luar biasa. Kita lihat di pasal pertama ini adalah apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menghadapi saat badai. Yang pertama adalah kita lakukan adalah bertahan. Bertahan menghadapi badai itu. Bertahan mendatangkan perkenanan dan kualitas hidup kita sama dengan bergantung total kepada Tuhan ataupun kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara kasih dalam Tuhan, di saat fase badai itu terjadi, sering sekali yang terjadi dalam hidup kita panik dan takut sehingga kita tidak memiliki kekuatan untuk bertahan.
bertahan dengan kebaikan-kebaikan. Bertahan dengan kebenaran-kebenaran kita. Yang dulunya kita suka menolong orang di saat kita dihadapi dengan musibah, mulai kita mengalami penurunan. Kita mulai berpikiran negatif tentang hal-hal yang apa yang kita hadapi. Bertahanlah dengan apa yang kamu mulai dengan Tuhan. Segala perbuatan pelayananmu yang dulu kamu lakukan, tetaplah lakukan dengan setia. Waktu kamu menghadapi badai, tetaplah bertahan. Karena di saat kamu bertahan, maka itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan dan meningkatkan kualitas hidup kita karena kita bergantung kepada Tuhan. Jadi saya katakan kepada anak-anak muda, di generasi muda, mungkin di saat kita sedang menghadapi persoalan, mungkin kita cenderung akan reaksi emosional. Tapi saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah generasi-generasi yang kelak akan dipakai Tuhan menjadi leader-leader pemenang di generasi kita. Oleh sebab itu belajarlah bertahan. Jangan langsung reaksi, melakukan hal-hal yang negatif, melakukan serangan-serangan yang negatif sehingga memunculkan masalah-masalah yang baru. Masalah apa saat ini yang sedang kamu hadapi? Berpikirlah kepada Kristus, berpikirlah kepada firman. Kita lihat bagaimana kita bertahan untuk menghadapi badai itu. Di dalam Yakobus pasal 12 Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan. Kenapa kita harus bertahan dalam badai itu? Kita harus bertahan, kita harus tetap beriman. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Karena kelak kita akan mendapatkan mahkota kerajaan. Mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara kasih dalam Tuhan. Penderitaan. Kalau kita lihat dari sisi positif. Justru itu membuat kita, manusia kita semakin berkualitas. Kesebaran kita semakin teruji. Kebaikan kita semakin teruji. Mungkin dulunya kalau kita melakukan kebaikan, kita cenderung meminta harus dibalas dengan kebaikan. Tetapi di saat kita melakukan kebaikan itu, ternyata sebaliknya kita tidak mendapatkan balasan kebaikan. Disitulah teruji bahwa sesungguhnya tujuan kita melakukan kebaikan itu adalah dengan ketulusan. Karena kelak kita mendapatkan mahkota kehidupan dalam kerajaan Allah. Untuk generasi muda saya katakan bahwa di saat engkau menghadapi badai, bertahanlah dalam hal-hal imanmu kepada Tuhan. Lakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 23 dikatakan firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau kita lihat dalam satu perikop ini berbicara tentang akhir zaman. Di mana orang-orang pada akhir zaman mereka akan kehilangan kasih. Mereka akan mengalami kasih yang semakin dingin. Mereka akan hidup dengan individualis. Mereka akan semakin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi di saat mereka melawan itu dengan kebaikan-kebaikan, di saat mereka bertahan dengan melakukan hal-hal yang benar, maka mereka akan selamat. Mereka akan mendapatkan mahkota itu. Kita lihat yang selanjutnya. Menghadapi badai, pertama kita harus bertahan. Yang kedua adalah doa. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat memang murid-muridnya pada saat itu sepertinya kehilangan iman. Sehingga waktu mereka melihat badai itu sangat berbahaya. Mereka berkata kita binasa. Tetapi saya katakan kalau Tuhan bersama dengan kita. Ada masa yang kita alami, masa-masa yang berat. Tapi saya katakan walaupun saat itu terjadi, di saat kita berdoa, Tuhan pasti menolong. Amin, haleluya. Yesus bangun bukan karena badai atau gelombang laut yang terjadi pada saat itu. Lihat dia tertidur, bukan. Tetapi Yesus bangun karena teriakan dari doa murid-muridnya. Murid-muridnya langsung berkata, Yesus
bangunlah. Saudara kasih dalam Tuhan, separah apapun yang kita hadapi, masa-masa sulit yang kita hadapi mungkin saat ini, tetaplah berdoa. Walaupun kita merasa bahwa kita tidak benar di hadapan Allah, tetapi di saat kita datang dengan minta pengampunan kepada Tuhan, maka saya percaya doa yang kita panjatkan itu akan Tuhan dengar. Tuhan tidak terlalu cepat untuk menolong, tetapi Tuhan tidak terlambat untuk menolong. Kita lihat waktu kejadian pada saat itu, waktu murid-muridnya sudah merasa takut. Waktu dikatakan Tuhan bangunlah. Datang dia dan menghardik angin itu. Dan angin itu dikatakan teduh. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah nafas bagi generasi muda. Jangan pernah menyepelekan doa. Karena di saat kau berdoa, walaupun kamu merasa bahwa kamu tidak kuat, walau kamu merasa bebanmu terlalu berat, saya katakan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya Tuhan. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah apa yang kita lakukan. Kalau kita lihat pandangan William Barclay, dia katakan demikian. Di mana Yesus Kristus hadir, di situ ada damai. Dan damai itu tidak akan pernah ditiup angin kencang yang bagaimanapun karena Yesus Kristus berkuasa menenangkan dan meneduhkan angin badai. Seperti kehadiran Kristus membawa damai bagi jiwa-jiwa yang diguncangkan oleh berbagai angin badai. Saudara kasih dalam Tuhan, komunitas para generasi, kehadiran Yesus adalah membawa damai. Jadi jangan pernah kita lupa bahwa Yesus yang ada bersama dengan kita akan selalu membawa kedamaian. Sehingga kalau kita berkata, aduh hari-hari ini aku merasa tidak ada kedamaian. Mungkin perlu dipertanyakan bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Apakah Yesus hadir dalam hati kita? Apakah Yesus hadir dalam pikiran kita? Itu harus kita evaluasi. Karena sesungguhnya bahwa kehadiran Yesus dalam hidup kita ada kedamaian. Sehingga di saat kita menghadapi badai yang menakutkan sekalipun, kita akan tetap mengalami kemenangan. Selanjutnya kita lihat apa yang kita harus lakukan. Berjuang sampai akhir. Saudara kasih dalam Tuhan, berjuang sampai akhir. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 13 demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Yang kita lakukan dalam fase waktu kita menghadapi badai itu adalah berjuang sampai akhir. Apa yang sudah kamu lakukan dari sejak awal, yang sudah kamu komit dengan Tuhan, tetaplah kerjakan. Tetaplah lakukan. Jangan sampai goncang walaupun badai saat ini mungkin sedang mengambil perhatian kita. Sehingga kita mulai ciut, sehingga kita mulai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya katakan berjuanglah sampai akhir. Karena yang kita lawan bukanlah perlawanan dengan darah dan daging. Tetapi kita berjuang karena kita diciptakan menjadi terangnya Allah. Karena kita sudah menjadi terangnya Kristus. Oleh karena Injil Kristus di dalam hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 katakan demikian. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Mungkin waktu kita berkata, setelah saya menerima Tuhan, justru saya diperhadapkan banyak persoalan, diperhadapkan dengan banyak masalah. Saya katakan itu adalah satu mahkota kehidupan. Di saat kita berjuang menghadapi masa itu, maka terang kemuliaan Allah akan semakin dahsyat dalam hidup kita.
Saudara kasih dalam Tuhan bahwa di dalam badai bukan hanya orang yang tidak percaya saja yang menghadapi, tetapi orang percaya saja menghadapi. Kalau Bapak Ibu mengingat kisah bagaimana Yunus juga sedang waktu dia menghadapi badai yang sama, bahkan tenggelamnya perahunya mau tenggelam, tetapi lihat masalahnya bukan karena setia kepada Tuhan, justru karena dia mau lari dari panggilan Tuhan. Artinya adalah baik yang setia kepada Tuhan, baik yang dia mau lari dari panggilan Tuhan, badai tetap ada. Badai tetap terjadi. Oleh sebab itu kita harus tahu menghadapi bagaimana mensikapi badai itu. Yang di sini katakan next yang tadi itu adalah berjuang sampai akhir. Karena perjuangan itu adalah satu upaya yang kita lakukan. Kalau kita lihat bagaimana John Calvin, kita lihat yang selanjutnya adalah John Calvin katakan demikian. Karena itu hendak kita menyimpulkan bahwa semua ini diatur oleh providensia, rahasia dari Allah. Supaya Kristus tidur, supaya suatu badai yang hebat muncul, supaya gelombang-gelombang melingkupi perahu yang ada dalam bahaya kehancuran. Kalau kita lihat kadang-kadang kenapa Yesus tertidur? Berarti Tuhan punya rencana. Karena dari awal Tuhan sudah mengatakan mau melakukan pelayanan, saudara. Tetapi kenapa? Seakan-akan disengaja. Nah, kita lihat ada 3 hal tujuan Allah mengizinkan badai terjadi kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya pada saat itu. Yang pertama adalah Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Kita lihat yang selanjutnya. Bahwa badai terjadi bukan satu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Kita lihat ada 3 hal kenapa Tuhan mengizinkan badai terjadi kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Kita tahu bahwa murid-muridnya pada saat itu sudah sebagian dari mereka mengetahui tentang bagaimana pelayaran di danau. Tetapi kita lihat waktu badai itu terjadi, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Harus mereka mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Mereka mau diuji apakah mereka tetap percaya, apakah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi waktu badai itu terjadi. Justru murid-muridnya yang temannya melayani berkata, Tuhan kita binasa. Ini adalah menunjukkan bahwa proses pengujian itu terjadi menunjukkan siapa sesungguhnya murid-muridnya. Generasi muda yang saya kasih dalam Tuhan. Sering sekali justru badai yang kita hadapi menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Justru persoalan-persoalan yang kita hadapi menunjukkan karakter asli kita di dalam Tuhan. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, apakah kita tetap beriman. Dan yang ketiga, kita lihat kenapa Tuhan mengizinkan badai itu terjadi kepada murid-muridnya ataupun kepada orang percaya. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasa dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 25 dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali justru waktu kita menghadapi masalah di perekonomian kita mungkin sedang goncang. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita tetap setia kepada Tuhan, justru kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Justru waktu kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, mungkin kita sedang mengalami sakit, justru kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan melakukan mujizat dan mujizat itu terjadi. Demikian terjadi kepada murid-muridnya pada saat itu. Waktu badai itu terjadi, Tuhan sebenarnya punya tujuan. Dia mau menunjukkan bahwa ada kuasa di dalam Yesus. Yang selama ini mereka tahu bahwa Yesus itu hanya sebagai guru dan nabi. Tetapi kita tahu bahwa di perjanjian dikatakan bahwa Dia adalah Allah Yahweh. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah, bukan dia hanya sekadar guru dan nabi. Dia mau menunjukkan bahwa dan dia juga memperkenalkan dirinya sesungguhnya. Sehingga murid-muridnya pada saat itu tahu bahwa Yesus itu lebih daripada seorang nabi. Lebih daripada seorang guru. Tapi dialah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Yang berkuasa atas segala-galanya.
Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 8 ayat 27 katakan, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, teman-teman di generasi muda, ingat, kalau saat ini kita sedang menghadapi satu badai ataupun masalah menurutmu adalah sesuatu yang sulit, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Tuhan sedang ingin merencanakan, menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Dia ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia bukannya sekedar guru. Dia tidak hanya sekedar nabi, tetapi dia Allah. Lebih dahsyat dari apapun. Dia adalah penguasa dari alam semesta. Dia berkuasa atas apapun di dunia ini. Oleh sebab itu tetaplah mengandalkan Tuhan. Nah, fase yang kedua yang terakhir saudara kasih. Fase yang kedua adalah setelah kita di saat badai, setelah badai. Karena saudara kekasih kuat, kadang-kadang waktu kita menghadapi persoalan berat, itu kadang-kadang bisa ditentukan setelah mengalami persoalan berat. Ada dua kemungkinan. Satu, di saat orang itu selesai menghadapi masalah itu yang pertama mereka menang. Kalau tidak menang mereka akan kalah. Atau mereka akan merasakan semakin berat beban dan semakin mengalami besar masalah itu. Oleh karena itu di saat badai itu terjadi, setelah badai itu terjadi, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tetap pada rancangan Tuhan. Tetap pada rancangan Tuhan. Fase yang kedua kita lihat, ya. Fase yang kedua kita lihat bahwa belajar dari pengalaman. Tetap pada rancangan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia sesungguhnya semua sia-sia belaka. Juga di Amsal pasal 19 ayat 21 dan ayat pasal 21 ayat 5. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tetap pada rancangan Tuhan. Saudara kasih, kita lihat di fase kedua adalah di saat badai itu terjadi, murid-muridnya takut karena bahaya. Tetapi setelah badai terjadi adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena mereka sadar mereka tidak bersama orang biasa ataupun bukannya sekedar guru dan nabi. Tetapi adalah Yesus adalah Tuhan, lebih besar daripada guru. Akhirnya dia ketahui bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Nah, makanya kita lihat yang kita lakukan adalah kita harus tetap pada rancangan. Di dalam di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. William Hendrickson katakan, mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat yang mendalam. Mereka mulai menyadari Yesus bahkan lebih besar dari yang tadinya mereka bayangkan. Ia mempunyai kendali bukan hanya atas pendengar-pendengar, bukan hanya atas penyakit ataupun setan-setan, bukan atas membangkitkan yang mati, tetapi bahkan atas elemen-elemen membutuhkan kalian untuk mengubah cuaca, hasilnya akibatnya membawa angin dan badai teduh. Artinya adalah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di saat badai itu terjadi justru Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah di atas segala Allah. Oleh karena itu tetaplah pada rancangan Tuhan. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman. Menghadapi badai itu di masa depan. Next, ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 demikian firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, bergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Fase setelah badai itu terjadi kita harus belajar dari pengalaman dari masalah itu.
Supaya apa? Waktu kita menjalani di masa depan tidak terjadi masalah-masalah yang sama. Mungkin waktu kita menghadapi masalah saat itu, kita mungkin terjebak dalam komunitas yang salah, dalam pergaulan-pergaulan yang salah, dalam filosofi-filosofi yang salah, dari cara pemikiran-pemikiran yang salah. Oleh sebab itu mulailah pikirkan, belajar, supaya apa yang gagal yang kita kerjakan tidak terjadi lagi masa yang akan datang. Karena pengalaman-pengalaman itu sangat berarti. Supaya apa? Supaya waktu kita selesai menghadapi badai itu, kita tidak kalah, tetapi kita menjadi pemenang. Kita menjadi generasi-generasi yang kuat. Kita menjadi generasi-generasi motivator. Kita menjadi generasi-generasi penggerak di generasi kita. Tidak kalah. Oleh sebab itu harus belajar supaya menjadi pemenang. Apa yang terjadi di masa lalu kita, apa yang terjadi di saat badai itu dievaluasi, dipikirkan lagi kembali. Supaya di masa depan tidak terhalang oleh karena hal-hal yang salah kita lakukan di saat masalah-masalah terjadi. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah tahu bahwa di saat badai itu terjadi ada kesalahan, ada kegagalan, ada masalah yang membuat kita terlanjur melakukan akibat, mulai dipikirkan. Bila perlu kita harus berani melangkah. Kita harus berani beranjak ke tempat yang satu untuk ke tempat yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik di masa depan. Khususnya di kalangan anak-anak muda. Sering sekali kita kadang-kadang gengsi kalau tidak punya komunitas, kalau tidak punya kumpulan-kumpulan yang wow, akhirnya kita sering sekali asal masuk kepada komunitas. Padahal kita tidak tahu bahwa komunitas itu punya kebiasaan-kebiasaan jelek. Mereka mungkin di mata masyarakat memiliki tingkah laku yang buruk. Mungkin mereka terbiasa dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Mungkin mereka terbiasa melakukan hal-hal yang buruk. Nah, kita harus mengevaluasi, kita harus belajar. Jangan sampai kita terjebak supaya kita tidak terjadi ataupun mendapatkan masalah-masalah yang baru. Karena pergaulan-pergaulan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita untuk menjadi pemenang, melakukan hal-hal benar di masa depan. Nah, yang kedua tadi sudah, yaitu adalah tetap pada rancangan Tuhan. Karena rancangan-rancangan manusia itu adalah terbatas. Tetapi dikatakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita di dalam rancangan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang kita sudah mulai komitmen dengan Tuhan harus kita jalani itu sesuai dengan rancangan-rancangan Tuhan. Kenapa? Karena rancangan Tuhan sudah mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara rancangan-rancangan manusia itu sangat terbatas. Oleh sebab itu tetaplah pada rancangan Tuhan. Yang kamu dari awal komitmen mau melayani Tuhan, tetaplah. Yang kamu dari awal mau melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, tetaplah lakukan. Karena itu ada rancangan Tuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Yang terakhir adalah bekerja untuk mencapai visi Tuhan. Bekerja untuk mencapai visi Tuhan. Saudara-saudara kasih generasi muda, mungkin yang kuliah ataupun yang masih sekolah, bahkan yang sudah bekerja. Kita harus tahu kita bekerja untuk apa. Kita kuliah untuk apa. Kita melakukan aktivitas kita untuk apa. Ada banyak generasi-generasi yang terhilang di masa depan. Karena mereka melenceng dari visi Tuhan. Karena mereka melenceng dari rancangan Tuhan. Karena mereka melenceng dari rencana-rencana Tuhan. Dari penciptaannya. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah visi Tuhan. Ini adalah juga misi Tuhan bagi generasi muda. Jangan sampai melenceng dari rancangan-rancangan Tuhan. Kita diciptakan itu ajaib dan mulia.
Kita punya tujuan. Jadi bekerja untuk mencapai visi Tuhan. Yang diberikan dan menggunakan karunia itu mencapai visi Tuhan juga. Apa bakat kita? Mungkin kita kuat di multimedia. Mungkin kita kuat di worship leader. Mungkin kita kuat di doa. Mungkin kita kuat di informasi. Apapun yang baik kita lakukan untuk melayani Tuhan. Kita lakukan dalam pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya tercapai apa yang menjadi rencana awal kita dengan Tuhan. Bekerja mencapai visi Tuhan. Karena itu adalah satu visi yang mulia. Itu adalah rencana-rencana yang mulia. Kita tahu bahwa kita adalah generasi yang diciptakan, bukan generasi yang sia-sia. Kita adalah generasi yang siap akan dipakai menjadi pemenang. Nah, kita lihat bersedia melayani Tuhan sesuai panggilan dan talenta yang kita miliki. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar tadi saudara bahwa badai itu tidak melihat siapapun. Bahwa badai itu tidak melihat status. Bahwa badai itu tidak melihat orang-orang tertentu. Tetapi badai itu terjadi di bawah kendali Tuhan. Mungkin saat ini masalah yang kita hadapi, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu di bawah kendali Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua adalah supaya kita diuji semakin beriman kepada Tuhan. Yang ketiga adalah supaya generasi muda mengalami kuasa mujizat Tuhan. Oleh sebab itu katakan kepada Tuhan, saya siap melayani Tuhan sesuai dengan panggilan dan talentaku. Sehingga di saat nanti wabah ini berakhir, kita akan kembali melakukan hal-hal besar. Kalau doa saya mungkin Juni kita sudah kembali seperti semula. Tapi itu harapan saya, ini bukan nubuatan. Kalau Tuhan dengar jawab puji Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan melakukan sesuai dengan rencananya. Kita harus siap menghadapinya. Oleh sebab itu saya pesankan kepada semua generasi muda. Di Star Generasi, di komunitas isi-isi saya mengucapkan mari hadapi badai itu. Hadapi persoalan itu. Dengan bertahan, dengan tetap pada rancangan Tuhan. Dan tetap lakukan tugas sesuai dengan visi Allah. Sehingga di saat kita menyelesaikan, menghadapi masalah itu kita bukan kalah. Tetapi kita menjadi pemenang. Kita menjadi generasi-generasi yang diurapi. Generasi-generasi yang dahsyat. Generasi-generasi yang siap membawa tuaian. Membawa jiwa-jiwa banyak kepada Tuhan. Karena itu adalah visi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan kita. Menjadi hal-hal besar yang kita lakukan. Saya undang semua tim kita untuk melayani Tuhan. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Oh, badai yang kami sedang hadapi akan kami hadapi dengan iman. Masalah-masalah yang ada di hadapan kami akan hadapi dengan rancangan-rancangan Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah kalah. Tetapi kami akan berdiri kokoh menjadi generasi yang kuat. Generasi yang membawa kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Itu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Walaupun kadang kami tak mengerti Tuhan, rancangan-Mu lebih besar dari rancangan kami. Badai yang sedang kami hadapi sesungguhnya membuat kami semakin dewasa, membuat kami supaya kami mengalami kuasa Tuhan, supaya kami melihat kemuliaan Tuhan, supaya kami semakin kuat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa generasi ini ke dalam tangan-Mu. Kami bawa generasi Star Generation ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, mereka sedang menghadapi masalah persoalan. Mungkin mereka sedang berkata berat persoalan mereka. Tetapi kami melihat Tuhan merencanakan sesuatu yang besar. Tuhan merencanakan sesuatu yang mulia, supaya lewat badai itu kami dewasa rohani. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas generasi-Mu. Mujizat Tuhan terjadi bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami belajar Tuhan seperti murid-murid Yesus. Di saat mereka merasakan ketakutan, tetapi juga mereka berdoa. Bahkan Tuhan dengan segera menolong mereka Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang merasakan kekhawatiran yang sama. Tetapi kami juga tetap berdoa di dalam Yesus. Ada kuasa akan terjadi. Ada kemenangan akan terjadi. Bagi umat-Mu yang percaya, yang sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, badai tidak bisa membangunkan Engkau Tuhan. Topan tidak bisa membangunkan Engkau Tuhan. Tetapi doa-doa orang percaya, seruan orang-orang percaya akan membangunkan Yesus di dalam iman kami. Dan langsung melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan. Buat generasi Star, generasi di ICC Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mungkin mereka sedang di rumah, mendengarkan, beribadah, sedang berdoa. Biarlah Tuhan melawat mereka Tuhan. Mungkin mereka sedang menghadapi persoalan, badai yang besar sekalipun. Ada kuasa kemenangan yang Tuhan sedang rancang dalam hidup mereka. Ada mujizat yang akan Tuhan tunjukkan di tengah-tengah hidup iman mereka. Ada kuasa yang terjadi di tengah-tengah hidup persoalan mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa kami Indonesia.
sampai saat ini sedang berjuang Tuhan melawan wabah virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Virus corona akan berakhir. Harapan kami bulan ini akan berakhir. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Sehingga kami kelak akan bersatu kembali beribadah. Baik kami generasi-generasi mau akan melakukan segala aktivitas kami. Bahkan bangsa kami dipulihkan perekonomiannya. Aktivitas kami dipulihkan kembali. Dan bangsa kami akan dimerdekakan dari segala ketertinggalan. Kami akan dimenangkan dari segala persoalan dan masalah kami. Berkati pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Berkati juga Tuhan para medis, para dokter yang selalu setia Tuhan melakukan yang terbaik. Untuk pasien-pasien saat ini yang sedang mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus. Engkau melakukan perkara-perkara besar lewat peristiwa ini Tuhan. Engkau akan menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus melakukan mujizat. Bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami bawa Tuhan. Bangsa kami Indonesia di dalam tangan Tuhan. Engkau bisa mengendalikan segala sesuatu Tuhan. Segala peristiwa dan masalah badai apapun Tuhan. Itu di bawah kendali-Mu Tuhan. Tetapi kami akan taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami Star Generation ini. Kami akan menerima berkat Tuhan. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Roh Kudus Tuhan. Mulai saat ini Tuhan. Sampai besok, sampai selama-lamanya. Ada kuasa iman yang terjadi atas orang yang percaya. Ada kuasa mujizat yang terjadi atas orang yang percaya. Bahkan kami percaya doa-doa kami akan terus beriman. Sehingga kami terus akan dimenangkan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami siap terus hari ke hari. Generasi akan diberkati. Di dalam nama Yesus. Ini menjadi doa kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.